Kami sungguh menikmati Engkau ya Bapa di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami mau menikmati Engkau lebih dalam lagi dengan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau saat ini kepada kami ya Tuhan, mengajarkan kami untuk hidup senantiasa di dalam iman kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kami di kayu salib. Pimpin kami semua di sini tanpa terkecuali dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh lebih peka dan konsen untuk mendengarkan firman Tuhan, supaya hamba boleh menyampaikan apa yang hanya menjadi isi hati Tuhan saja kepada jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Selamat hari Minggu, terima kasih sudah beribadah bersama-sama menyembah Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, hari ini adalah hari Minggu Palma. Jadi hari ini adalah hari yang pertama menandai Minggu Suci, Pekan Suci. Karena hari ini kita memperingati hari-hari Yesus memasuki sengsaranya dan akhirnya mati di kayu salib, dikuburkan, lalu bangkit pada hari Minggu yang akan kita rayakan minggu depan. Dan saya mengajak saudara untuk selama seminggu ini mengingat, aware bahwa ini adalah Minggu Suci. Oleh karena itu, saudara, saya ajak untuk merefleksikan ya peristiwa Pekan Suci ini. Dan hari ini adalah hari yang pertama di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu memasuki kota Yerusalem, kota di mana dia akan disembelih, akan ditinggikan. Ditinggikan di sini bisa diartikan juga dia dinaikkan di kayu salib. Dan itu dia lakukan untuk membayar hutang kita, hutang dosa kita. Jadi itu adalah Minggu Palma. Dan kita tahu di Minggu Palma ini Tuhan Yesus ketika masuk ke Yerusalem, dia dielu-elukan oleh orang yang percaya akan dia. Alkitab mengatakan di dalam Yohanes yang akan kita baca nanti, mereka yang kumpul di Yerusalem itu, di gerbang Yerusalem, lalu mereka membuka outer mereka, ya, jubah luar mereka taruh di tanah, lalu mereka mengambil pohon palem, lalu dia mengeluh-elukan, dikatakan Hosana, dia yang datang, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sebabnya hari ini kita nyanyi ya, nyanyi kita bersuka cita ya, karena kita mau meninggikan. Kan ada lagu apa? Haleluya. Boleh nggak kita nyanyi sedikit aja itu? Ya cepat. Nah itu adalah Minggu Palma ya. Saudara yang udah megang palma boleh pegang gitu ya. Kita mau meninggikan dia, kita katakan Hosana. Haleluya. Kerendahan ya? Gimana? Coba naik dikit. Refnya aja. Naik lagi. Udah? Haleluya. Silakan berdiri saudara. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Boleh naik lagi habis ini. Diandirkanlah rajanya, kita lebih dari pemain. Sekali lagi dengan sukacita. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemain. Saya mau dengar jemaat saja nyanyikan haleluya. Haleluya. Naik lagi habis ini. Yesuslah. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, dia lebih
lebih dari, sekali lagi bersama-sama nyanyikan. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita apa, saudara? Kita lebih dari pemenang. Dengan suara keras nyanyikan lagi. Kita lebih dari pemenang. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih. Hari Kamis nanti kita itu kalau orang-orang gereja dulu merayakan Kamis Suci. Dan itu dimulai dari jam 5 sore. Di situ kita mengingat penderitaan Yesus mulai di situ. Mulai dia menetapkan perjamuan makan malam, kemudian dia membasuh kaki murid-muridnya sebagai tanda bahwa dia melayani, sebagai perintah untuk melayani. Dan hari Jumat Agung adalah hari penyaliban Kristus. Setelah sebelumnya dia diludahin, ditelanjangin, ya, dicambuk 42 kali. Ya, itu ada pelajarannya. Kenapa 42 kali dicambuk? Ya, sampai kitab Yesaya bilang semaraknya pun tidak ada. Dia seperti anak domba yang keluh. Dia ikutin semuanya. Ya, sampai Tuhan ancur-ancuran kalau kita lihat di Passion, dan akhirnya dia ditinggikan di atas kayu salib. Artinya dia dibunuh sampai dia mati pada jam 3 dan dia dikubur. Itu adalah Jumat Agung. Kemudian besoknya adalah hari Sabat, di mana pada saat itu orang-orang Israel tidak boleh melakukan apa-apa. Dan khususnya orang Yahudi yang Kristen, mereka diam di rumah. Ya, itu yang namanya Sabtu Sunyi. Jadi kalau orang Bali punya nyepi, sebenarnya Sabtu besok, Sabtu Sunyi, itu adalah hari nyepi kita. Tetapi bukan sebuah yang suspicious, yang mistik, tetapi pada hari Sabtu itu kita nggak kegiatan apa-apa, kalau bisa. Kita nggak usah pergi ke mall, kita nggak usah pergi kemana-mana, tapi renungkanlah bahwa saat itu Yesus sudah mati dan turun ke dalam neraka, dalam kerajaan maut. Ya, itu hari Sabtu Sunyi. Baru hari Minggunya Paskah, itu adalah hari raya kemenangan, hari raya kebangkitan. Dan biasanya orang-orang zaman dulu, mungkin gereja mula-mula di Kisah Para Rasul dan terus mungkin sampai abad ke-5, dari Minggu Palma sampai Minggu Paskah, itu mereka berpuasa. Berpuasa untuk mengingat penderitaan Kristus, merefleksikan apa yang Yesus bersedia untuk lakukan, di mana itu harusnya kita yang melakukan. Dan saudara-saudaraku, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan tentang peristiwa Yesus dielu-elukan. Lu gitu. Bukan ya. Tapi Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam Tuhan. Jadi dia ditinggikan. Jadi ada saatnya Yesus direndahkan, kemudian pada akhirnya dia ditinggikan, betul ya? Itu memang pola kehidupan Tuhan Yesus. Jadi dia ditinggikan pada saat dia, kalau di pasal sebelumnya kita lihat waktu Lazarus dibangkitkan, dia ditinggikan oleh banyak orang. Tetapi orang Farisi yang melihat nggak suka, dia direndahkan. Kemudian begitu dia masuk untuk merayakan Paskah Yahudi pada saat itu, dia ditinggikan lagi hari ini yang kita rayakan. Tapi pada hari Kamis malam sampai Jumat dia direndahkan lagi. Tetapi sejak itu dia tidak pernah direndahkan. Hari Minggu dia ditinggikan oleh Allah Bapa. Dia bangkit sampai akhirnya dia pada 40 hari kemudian dia ditinggikan lagi oleh Tuhan, diangkat ke surga di dalam awan-awan. Dan sekarang dia ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah, ngapain? Dia sebagai imam besar. Imam besar itu kalau dia masuk ke ruang Maha Kudus, itu mewakili umat Yahudi.
Jadi Yesus sekarang, imam besar kita, sedang mewakili kita di sebelah kanan Allah Bapa, berdoa untuk kita semuanya. Dan nanti pada saat waktunya yang kita nggak tahu waktunya, dia kembali akan dimuliakan, yaitu dia akan datang di awan-awan, bukan lagi seorang bayi yang mungil dari keluarga yang miskin, dari tinggal di kandang binatang, tapi dia datang sebagai raja dengan mahkotanya, ya, menunggang kuda dan dalam kemegahannya. Pada saat itu semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang percaya maupun yang tidak percaya. Tetapi bukan berarti yang tidak percaya itu diselamatkan. Tetapi mereka akan berkata sama seperti prajurit yang berkata, begitu Tuhan mati, gempa bumi, prajuritnya mengatakan, dia ini adalah Allah. Itu cuma satu orang yang bertobat pada saat Yesus disalib. Tapi pada Yesus datang nanti, maka semua orang akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 12 ayat ayat 12 sampai 19. Saudara buka, saya bacakan ya. Judulnya Yesus dilulukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta ini adalah pesta Paskah ya. Pesta Paskah itu seminggu ya, jadi ada hari raya roti tidak beragi dan lain sebagainya. Mendengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Jadi Yesus juga mau merayakan Paskah di Yerusalem. Lalu mereka mengambil apa? Daun-daun palem dan pergi menyongsong dia dan berseru. Dikatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid Yesus nggak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, di sini maksudnya dimuliakan adalah disalib, ditinggikan, dimuliakan, itu tidak hanya berarti adoration, tapi ketika Yesus ditinggikan, itu artinya salibnya, dia ditaruh di atas kayu salib, itu artinya dimuliakan. Makanya, maaf kalau saya break-break ya, kalau saya paling suka kalau ada orang yang meninggal, ya, itu dikatakan bukan pulang ke rumah Bapa, itu pun tidak salah. Tapi lebih alkitabiah dikatakan bahwa telah dimuliakan. Itu adalah bahasa yang Alkitab. Karena Tuhan Yesus sudah dimuliakan dahulu, kita ini orang-orang yang percaya ketika kita mati kita dimuliakan. Amin. Ya, seperti almarhum Ibu Juliana, mama dari Bung Sandy. Minggu yang lalu dia sudah dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan juga saudara-saudaraku, orang tuanya yang sudah tidak ada, sudah wafat, itu berarti mereka sudah dimuliakan. Teringatlah mereka, saya lanjutkan, bahwa hal itu ditulis mengenai dia yang telah dilakukan untuk dia. Ayat 17, lalu bersaksilah orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati. Sebab itu orang banyak pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang telah membuat mujizat itu, membangkitkan orang mati. Lalu kata orang-orang Farisi itu kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kita sama sekali tidak berhasil. Ini orang Farisi yang ngomong ya, jadi orang Farisi ngelihat banyak itu orang-orang yang menyongsong dan mengeluhkan Yesus, mereka ciut. Ya. Terus mereka berkata kepada sesamanya, ahli Farisi dikatakan enggak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Apa yang gak berhasil? Mereka bersepakat untuk membunuh Yesus segera. Ya, apalagi setelah Lazarus dibangkitkan, ya, mereka itu bersepakat ya di pasal 11 ayat 45 itu kan dia bersepakat segera menangkap dan membunuh Yesus. Tapi jangan sampai hari raya Paskah. Karena hari raya Paskah itu hari raya besar, tidak boleh ada kejadian lain-lain yang aneh-aneh.
Ya, harus raya Paskah, Paskah Yahudi ya maksudnya ya. Sehingga mereka berusaha untuk cepat nangkap Yesus supaya Yesus segera dibunuh. Karena kalau orang ini diterus-terusin bahaya, makin banyak pengikutnya, makin banyak dia melakukan mujizat, makin banyak dia ngajarin orang, nanti banyak orang yang makin percaya. Sehingga mereka tidak lagi percaya kepada orang Farisi. Makanya pasal 11 ayat 53 dikatakan setelah Lazarus itu dibangkitkan, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Tapi saudara-saudaraku, sesungguhnya hari raya Paskah di dalam kisah agung Allah, God's story, itu di perjanjian lama sebenarnya adalah sebuah tipologi bahwa itu adalah gambaran Kristus. Anak domba Allah yang dibunuh pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir itu kan sebuah gambaran bahwa nanti akan ada anak domba Allah yang sungguh-sungguh tidak bercacat celah yang akan dibunuh untuk menebus dosa manusia. Sehingga itu adalah gambaran. Gambaran itu dan kejadiannya harus begitu. Makanya Yesus harus mati pada hari Paskah. Tepat pada hari Jumat. Orang Farisi dan ahli Taurat berusaha untuk jangan pada hari itu. Sebelum-sebelumnya aja. Gitu loh. Tetapi kisah Allah tidak bisa diganggu-gugat oleh manusia. Seberapapun usaha manusia untuk menggagalkannya, tetap Yesus harus mati dan matinya itu harus tepat pada hari Paskah di mana orang Yahudi merayakan Paskah dengan memotong anak domba yang masih murni. Ya. Saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk merenungkan saja ya. Hari ini kita merenungkan peristiwa kerumunan orang banyak itu. Ya. Tadi Ibu Lina mengatakan judulnya adalah seandainya kerumunan orang banyak itu tidak ada. Seandainya di Betfage, di pintu Yerusalem itu nggak ada kerumunan orang banyak. Lalu apa pentingnya Allah membiarkan ada kerumunan orang banyak itu? Itu yang saya ajak merenungkan. Mungkin sedikit out of the box gitu ya, dari yang sering kita dengar. Ya, kita ingin merenungkan bagaimana kerumunan orang banyak pada hari Minggu Palem, ya, yang terdiri dari semua itu adalah pengikut yang percaya, yang setia kepada Yesus. Ya, dan itu adalah bukan kerumunan orang Yahudi yang terjadi pada hari Kamis. Pada hari Jumat Agung, di mana di situ juga ada kerumunan kan, waktu Pilatus ada di depan. Pilatus memberikan pilihan, Yesus atau Barabas yang mau kalian hukum. Itu juga kerumunan orang Yahudi yang mengatakan salibkan dia, salaikan dia. Tetapi kita diajak berpikir bahwa itu sebenarnya kerumunan yang berbeda. Kerumunan yang pertama itu adalah kerumunan yang memang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena dengan adanya kerumunan itu ternyata banyak hal yang luar biasa. Saudara bisa perhatikan nanti. Ya, yang pertama sudah kita bicarakan tadi. Karena ada kerumunan itu maka Yesus tidak menjadi segera dibunuh. Tapi mereka kan jadi takut. Tadi di ayat yang kita baca dikatakan kamu gak berhasil di ayat 19. Ya, bahwa seluruh dunia mengikuti dia. Jadi orang Farisi itu takut kepada orang Yahudi yang mengikuti dia sehingga mereka menunda untuk menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Ini saya percaya ini adalah ketetapan Allah. Kerumunan orang itu mencegah Yesus dibunuh lebih cepat oleh orang-orang Farisi. Dan juga saudara-saudaraku, seandainya kerumunan orang banyak itu tidak ada, maka God's story tidak akan terjadi. Artinya Yesus akan dibunuh lebih cepat. Ya. Dan yang kedua, peristiwa-peristiwa setelah kerumunan itu berarti nggak akan ada kan? Yesus sudah dibunuh. Misalnya perjamuan makan yang akan kita lakukan ini yang menjadi peringatan, itu juga nggak akan terjadi. Gitu, karena itu terjadinya kan pada hari malam Paskah. Ya, dilakukan oleh orang Yahudi untuk mengingat mereka keluar dari Mesir. Ya. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang baik bagi kita untuk menyimpulkan bahwa kalau kerumunan orang itu tidak ada,
maka banyak hal yang akan terlewatkan pada hari-hari terakhir Yesus. Ya. Kalau kerumunan orang-orang yang beriman itu tidak ada, maka persiapan kematian Yesus, momen-momennya akan ada yang hilang. Dan saya mengajak kita merenungkan itu, saudara-saudaraku. Dan kita pasti juga sudah tahu kisahnya seperti yang kita baca tadi. Ya. Dan keempat Injil, ya, yang lain juga Injil Matius, Markus, Lukas itu menceritakan yaitu Mesias masuk menggunakan keledai. Kenapa menggunakan keledai? Karena keledai itu melambangkan perendahan diri. Saya katakan tadi, nanti pada saat Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus enggak pakai keledai lagi, tapi dia pakai kuda putih. Itu melambangkan bahwa dia datang sebagai raja, bukan lagi sebagai orang yang direndahkan. Ya, tapi di situ dia sudah ditinggikan dan dimuliakan. Dia masuk ke Yerusalem, tempat di mana dia akan diadili dan dieksekusi. Ya, dan banyak kerumunan orang yang percaya kepada dia, yang sudah melihat mujizat-mujizatnya, dan mujizatnya yang paling puncak adalah ketika dia membangkitkan Lazarus, ya, yang sudah mati. Itu berkumpul di situ. Ya, mereka berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Dan saat itu orang-orang Farisi mengeluh dengan kerumunan orang itu. Aduh, kok ada kerumunan ini? Bahkan mereka menyuruh Yesus menenangkan mereka, ya, tetapi tetap mereka tidak bisa dibendung, tidak bisa dibungkam. Saudara-saudaraku, hari ini pertimbangkanlah tafsiran yang lain. Umumnya di khotbah Minggu Palma kita dikatakan bahwa ini ada dua kerumunan. Dan kerumunan itu adalah kerumunan orang yang sama. Ya. Lalu dengan ironisnya biasa dikatakan bagaimana mungkin pada hari Minggu mereka meninggikan Yesus, lalu hari Jumat mereka itu juga menyalibkan Yesus. Kerumunan orang yang sama mengeluarkan kata-kata yang berbeda pada hari Minggu dan pada hari Jumat. Dan akhirnya biasanya akhir dari khotbah atau renungan itu bertanya, saudara ikut kerumunan yang mana? Kerumunan yang pertama atau kerumunan yang kedua? Saudara-saudaraku, tema khotbah seperti itu saya tidak menganggap itu salah apa tidak, tetapi saya cuma mau mengajak kita untuk membuat sebuah perenungan yang berbeda, bahwa kerumunan yang pertama dan yang kedua itu berbeda. Ya, kita mempertimbangkan penafsiran yang lain. Jadi orang yang berkumpul pada hari Minggu Palma bukanlah kerumunan orang yang sama yang berteriak agar Yesus disalibkan. Tetapi sebenarnya kerumunan orang pada Minggu Palma itu adalah para pengikutnya yang setia. Dan lebih jauh lagi kita renungkan, kalau bukan karena kerumunan orang banyak ini, kemungkinan besar orang Farisi sudah menyerahkan Yesus lebih awal. Ya, tidak pada hari Kamis atau hari Jumatnya. Dan lebih jauh lagi, kalau misalnya kerumunan orang ini tidak ada, mungkin beberapa peristiwa di dalam Alkitab tidak terjadi. Ya. Oleh karenanya kalau kita merayakan Minggu Palma hari ini, ya, bukan saja kita memperingati adoration dia, di dalam dia memasuki kematiannya, tetapi juga bisa kita pertimbangkan karena dia memang Allah tetapkan untuk hidup lebih lama lagi beberapa hari, karena ada pesan-pesan Allah yang harus dia sampaikan pada kurun waktu itu. Ya, saudara-saudaraku, jadi ada dua kerumunan di sini, kerumunan orang-orang percaya, ya, yang mengelulukan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan itu adalah nubuatan dari Perjanjian Lama. Namun juga ada kerumunan yang kedua yang berdiri di sebelah kiri panggung dari Pilatus, ya, ketika Pilatus menyidangkan Yesus dan mereka mengatakan, ayo kamu pilih, ya, siapa yang mau kamu salibkan, Yesus atau Barabas. Di dalam Matius 27 ayat 20 dikatakan begini, sebab Pilatus tahu
bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena iri hati. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak supaya ia membebaskan Barabas bagi mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya pikir masuk akal bahwa kerumunan yang pertama itu, kerumunan di Minggu Palma, adalah pendukung yang setia. Sedangkan kerumunan yang kedua yang berkumpul pada hari penyaliban, itu adalah orang-orang yang mudah diombang-ambingkan, yang mudah dibujuk, terutama oleh para ahli Taurat dan Farisi, supaya mereka mendukung keputusan mereka untuk membunuh Yesus. Dan jika bukan karena kerumunan di Minggu Palma, kita akan melewatkan beberapa bagian yang penting dari Alkitab, dari Injil. Bahkan jika kerumunan ini dalam tanda kutip tidak mencegah Yesus, tidak mencegah Yesus dibunuh hanya dalam beberapa hari. Saudara-saudaraku, apa saja yang terlewatkan? Saudara baca lagi nanti. Tapi kalau saudara baca Injil Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes dan membandingkannya, ada peristiwa-peristiwa penting yang mungkin tidak akan terjadi kalau ternyata tidak ada kerumunan banyak. Orang Farisi berani untuk membunuh Yesus. Yang pertama, peristiwa transfigurasi. Itu tidak akan ada. Karena secara kronologis ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah itu. Transfigurasi itu ketika Yesus dimuliakan, dia dimuliakan di hadapan 3 orang muridnya, dan dia bertemu dengan Musa dan Elia. Yang kedua juga kita tidak akan mengetahui kisah yang menyentuh hati yang tadi saya sebutkan sebelum anak-anak berdoa, yaitu Yesus memberkati anak-anak. Ini adalah satu pesan buat kita, ya, bahwa kita tidak boleh menghalangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Karena memang di masyarakat Yahudi, anak-anak adalah satu kelompok masyarakat yang tidak dianggap. Tetapi Yesus membalik itu, justru dia bilang biarkan anak-anak. Bahkan Yesus katakan orang-orang yang seperti anak-anak ini yang masuk kerajaan surga, benar? Jadi itu artinya childlikeness. Kita orang Kristen itu harus seperti anak-anak, bahasa Inggrisnya childlikeness. Tapi bukan childish, ya. Bukan seperti anak-anak childish, tapi kita harus seperti anak-anak yang polos, anak-anak yang hatinya lebih murni, ya. Dan ini peristiwa ini bisa jadi tidak ada kalau kerumunan orang banyak itu tidak dalam tanda kutip mencegah orang Farisi untuk membunuh Yesus. Yang ketiga, ada kisah juga di dalam Markus 10:45, Yakobus dan Yohanes yang berebut tempat gitu. Dia katakan Yakobus dan Yohanes ini juga ibunya katakan kepada Tuhan Yesus, nanti kalau engkau jadi raja, ya siapa yang sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi Yesus membalikan itu, kalau kamu mau menjadi pengikutku dan pelayanku, engkau justru harus menjadi terendah. Karena kalau sebelah kiri, sebelah kanan itu kan artinya posisi yang tinggi. Itu yang diminta oleh Yohanes dan Yakobus. Tapi Yesus Tuhan mengajarkan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Artinya merendah. Ini pun mungkin tidak akan ada, padahal ini adalah pengajaran yang baik. Begitupun dengan peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu juga nggak akan ada. Padahal itu ada pengajaran yang luar biasa, saudara-saudaraku. Ketika Yesus membasuh kasih murid-muridnya, dia katakan, perbuat sama. Barang siapa yang mau mengikut aku, yang terbesar, engkau harus melayani sesama. Dan itu adalah tugas kita sekarang, harus melayani sesama. Dan itu juga sebenarnya sebuah tipologi, saudara-saudaraku. Kan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya. Lalu Petrus bilang apa? Jangan Tuhan, engkau nggak layak gitu loh. Kalau kamu nggak dibasuh kakinya, maka kamu nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, kata Tuhan Yesus gitu kan. Oh kalau gitu jangan basuh kaki saya aja, seluruhnya aja. Lalu Tuhan Yesus katakan, enggak, orang kalau yang sudah mandi nggak perlu mandi lagi, tetapi cukup dibasuh aja kakinya supaya bersih. Karena di sana kan orang pakai sendal, ya.
Jadi kakinya kotor. Makanya kalau masuk ke rumah biasanya harus dibasuh kakinya. Dan saudara-saudaraku, ini sebenarnya adalah sebuah tipologi atau sebuah perumpamaan yang Yesus katakan bahwa setiap hari kita ini masih kotor nggak? Ada yang nggak pernah berbuat dosa? Kita masih berbuat dosa. Ya, kita ini orang berdosa. Tetapi kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dosa kita sudah dihapus, dosa yang dulu, sekarang, dan akan datang, amin. Ya, ini tidak ada, ini sudah lunas, sekali saja, kata kitab Ibrani. Jadi kita sudah, dosanya diampuni, makanya kalau kita mati, maka Tuhan tidak melihat kita lagi sebagai manusia yang berdosa, dalam kacamata Kristus, amin. Tetapi kita kan masih jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita perlu cuci-cuci kaki. Artinya kita perlu menaikkan doa mohon ampun. Betul? Makanya di dalam ibadah itu selalu ada doa pengampunan. Bukan berarti saudara belum diselamatkan, saudara berbuat dosa dalam seminggu, ya, lalu saudara masuk neraka, kemudian berdoa lagi minta ampun, masuk lagi surga, nanti Senin masuk neraka lagi. Enggak begitu. Ya, makanya Yesus bilang, kamu kan sudah lahir baru, engkau sudah mandi, engkau pasti diselamatkan. Tapi dalam perjalanan hidupmu, kakimu itu kan kotor, makanya basuh. Itu sebabnya saudara tidak boleh alergi, saudara boleh tidak melakukan doa pengakuan dosa. Sehingga setiap hari kita harus meminta ampun sama Tuhan. Di dalam ibadah kita juga kita ada doa pengakuan dosa. Itu penting saudara-saudaraku. Saudaraku, ketika anak saya katakan bahwa ini ada makanan yang dia suka juga, saya bilang, kamu jangan makan. Ya, ini punya papi. Saya masukkan kulkas, lalu saya pergi bekerja. Ketika saya bekerja, ternyata saya mau makan, udah capek-capek, udah gak ada. Saya tanya anak saya, iya papi, saya yang makan. Saudara-saudaraku. Lalu dia bilang, papi, saya minta ampun ya. Ya, saya mengampuni, betul? Ya, saya mengampuni. Tapi saudara bayangkan anak saudara datang, iya papi saya yang makan. Saya yang makan dan ya saya suka, saya lapar, saya makan. Tapi kan itu punya papi. Ya masa bodo amat dengan papi. Gitu. Pokoknya saya makan, sorry. Nggak bilang sorry malah. Oke pi, jadi memang saya yang makan. Itu sikap yang kedua. Saudara mau sikap anak saudara yang pertama apa yang kedua? Yang kedua ya. Saudara, dompet saudara ada 100.000, 50.000 dua, 50.000 diambil sama anak saudara. Lalu anak saudara bilang dengan entengnya, iya saya butuh duit, ya saya ambil, saya curi aja. Gitu. Lalu saudara senang dengan sikap itu? Enggak. Tapi ketika anak saudara, papi ampunin saya salah, saya terpaksa, entah apa yang merasukiku gitu ya. Kalau lagu-lagu sekarang gitu. Saya minta ampun. Kita lebih senang sikap yang kedua kan? Dia berbuat salah, melanggar perintah kita. Apakah menjadikan dia bukan anak kita? Dia tetap anak kita. Tapi saya akan lebih senang kalau dia menyesali perbuatannya. Begitupun juga dengan Allah Bapa kita. Keselamatan tidak akan hilang karena keselamatan itu hanya karena kasih karunia. Bukan karena usaha kita. Tetapi dia akan senang kalau besok engkau jatuh, atau ketika engkau jatuh, misalnya engkau mencela orang lain, maka engkau menyesal dan engkau datang, Tuhan minta ampun. Ya. Sorry agak melebar sedikit, tapi ini adalah peristiwa pengajaran yang luar biasa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kamu sudah mandi, artinya kamu sudah diampuni dosanya. Hanya kamu perlu membasuh kakimu kotor. Itu artinya kita perlu juga setiap hari mengakui dosa kita. Ya. Nah, itu adalah peristiwa yang mungkin tidak ada kalau orang kerumunan ini tidak ada. Belum lagi tentang Sakeus pemungut cukai. Ya, itu menggambarkan cerita bahwa Tuhan Yesus cari orang yang berdosa, bukan orang-orang yang benar. Dia katakan, aku atau anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ada lagi ketika setelah peristiwa ini, ya setelah dia masuk, dielulukan, dia ke bait Allah. Lalu di bait Allah dia membalikan meja-meja, ya dia buat cambuk. Peristiwa itu mungkin akan hilang kalau Yesus sudah dibunuh duluan oleh orang Farisi. Dan banyak perintah-perintah lain juga.
Dan mungkin kita juga tidak akan mendengar dari mulut Yesus tentang amanat agung. Karena itu dia lakukan beberapa saat sebelum dia disalibkan. Dan banyak lagi saudara-saudaraku cerita tentang janda yang miskin. Ya. Dan yang terakhir yang penting adalah tentang roti dan cawan dan pengkhianatan. Dan juga ada kata-kata yang penting yang mungkin akan hilang saudara-saudaraku ketika dia berkata kepada murid-muridnya setelah dia membasuh kakinya. Ya, lalu dia bilang kepada murid-muridnya, dia ngomong, saya akan pergi tetapi jangan gelisah hatimu. Percaya saja kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Karena di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Kalau enggak begitu, saya tidak akan bilang gitu kepada kalian. Saya tidak akan berkata bahwa saya pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Karena di mana saya berada, kamu pun akan berada. Bahkan doa di Getsemani juga mungkin gak ada. Karena tidak ada waktu lagi Yesus untuk berdoa. Padahal doa itu di dalam Yohanes 17, saudara renungkanlah selama seminggu ini ketika engkau merefleksikan minggu sengsara ini. Luar biasa. Saya bacakan salah satu saja doa dari Tuhan Yesus. Dia mengatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saudara-saudaraku, ini pengajaran yang luar biasa. Dia adalah Tuhan, ya, yang bisa saja saat itu menyelamatkan dirinya. Ketika sebagai manusia dia nggak tahan dengan penderitaan itu, sangat tidak tahan. Sebenarnya Yesus nggak tahan, makanya dia bilang keringatnya itu seperti peluh darah. Dia bisa bilang, Bapa kirimkanlah malaikat, angkat aku sekarang juga, bisa. Tetapi dia tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia taat kepada Bapaknya. Karena Allah Bapa mempunyai kisah yang mengatakan bahwa manusia ini harus diselamatkan. Harus ada korban yang suci, manusia yang tidak berdosa yang harus dikorbankan. Bukan binatang. Bagaimana mungkin darah binatang bisa menyelamatkan manusia, menghapus dosa manusia. Tetapi dosa manusia harus dihapus dengan darah manusia. Tapi nggak bisa darah saudara dan saya, karena saudara dan saya juga darahnya juga dosa. Harus darah yang tidak berdosa. Itu sebabnya Allah berinkarnasi menjadi Yesus Kristus manusia. Ya, tetapi Yesus itu manusia 100%. Jadi saya membayangkan bahwa dia pasti juga nggak tahan. Makanya dia bilang, Bapak kalau bisa cawan ini berlalu. Tetapi ini menggambarkan dan teladan buat kita di dalam segala penderitaan yang kita hadapi karena Yesus, maka tetaplah bertahan di dalam imanmu kepada Tuhan. Dan itu yang Yesus lakukan, dia tetap bertahan. Dan yang kedua pengajarannya adalah di atas semua kehendak kita, keinginan kita, maka kehendak Tuhanlah yang jadi. Kita boleh berdoa supaya kita keluar dari masalah finansial, supaya kita segera dapat pekerjaan, supaya sakit stroke kita, sakit gula, sakit kaki kayak saya, sakit jantung hilang. Tapi Yesus menutup doanya setelah dia menaikkan keinginannya dengan apa? Jangan kehendak. Kehendak Bapa lah yang terjadi. Kalau kehendak Bapa sembuh ya sembuh. Tapi kalau kehendak Bapa cukuplah kasih karuniaku bagimu, tanggunglah ini, ya kita harus terima. Apakah kehendak Bapa selalu itu sesuai dengan keinginan kita? Belum tentu, betul ya? Amin enggak? Ya. Jadi dalam setiap doa kita jangan lupa untuk selalu menyatakan bahwa di atas semuanya itu Bapa, kehendak-Mu yang jadi. Begitu banyak orang-orang yang beriman yang luar biasa hidupnya, saudara-saudaraku. Yang luar biasa hidupnya. Pertama-tamanya dia nggak mengerti. Ketika mungkin dia kehilangan semua keluarganya di dalam kecelakaan, dia hidup sendiri. Ya, saya lupa namanya, ada seorang wanita, dua. Kenapa Tuhan? Kenapa engkau tinggalkan sendiri? Nanti saya cari namanya kisah ini. Lalu
tiba-tiba setelah dia hidup sendiri, 2 tahun lagi dia vonis cancer. Pertanyaannya lagi, why God? Kenapa? Sementara dia adalah seorang hamba Tuhan. Bukan pendeta, tapi dia pelayan Tuhan sebagai worship leaders atau sebagai apa. Tetapi dia setia terhadap Tuhan, sama seperti Yesus. Sampai akhirnya dia berdoa. Pertanyaannya bukan lagi mengapa Tuhan, tetapi bukan lagi why, tetapi how. Dia dalam doanya bertanya, bagaimana Tuhan? Bagaimana dalam sakitku ini, dalam keadaanku ini, tetapi aku bisa tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Aku bisa tetap menjalani hidup yang memuliakan nama Tuhan. Dan itulah yang Yesus ajarkan melalui doa di Taman Getsemani. Dan banyak sekali lagi tema-tema yang luar biasa dari Yohanes 17. Sekali lagi saya dorong saudara untuk nanti pada hari Kamis malam mulai jam 5 untuk merefleksikan, saudara baca Yohanes 17. Ini adalah doa Yesus sebelum dia mati. Doa Yesus kepada Allah Bapa, kepada Bapanya yang di surga. Jadi saudara-saudaraku, ada banyak hal yang akan kita lewatkan jika bukan karena kerumunan orang banyak di Minggu Palma itu adalah orang-orang yang setia kepada Kristus. Mungkin dia akan dihukum mati lebih cepat. Dan akhirnya beberapa peristiwa dan pengajaran penting itu tidak ada. Ya. Memang kematian Yesus adalah sebuah pengalaman, sebuah peristiwa, sebuah penyelesaian akan dosa kita dari Allah Bapa. Tapi yang pahit, karena dia dihukum dengan cara yang kejam, cara yang luar biasa memalukan. Kematian di kayu salib adalah hukuman mati di kayu salib adalah hukuman yang hanya layak bagi seorang pemberontak dan penghujat Allah. Karena Yesus memang dituduh sebagai penghujat Allah oleh orang Farisi. Ketika dia katakan bahwa aku adalah Bapa dan aku mengampuni dosamu. Tapi saudara-saudaraku, saya mau kembali kepada hari Minggu ini. Hari Minggu ini adalah hari untuk tertawa, hari untuk menari, untuk merayakan Yesus sebagai Raja Sang Mesias, dengan bersama-sama meneriakan Hosana. Ya. Namun memang hari kesedihan sedang di depan mata. Nanti pada hari Kamis sampai hari Jumat itu adalah hari kesedihan. Jumat Agung adalah hari yang paling sedih. Ya. Saudara-saudara, kenapa namanya Jumat Agung ya? Saya tidak tahu kenapa dibilang itu adalah sebuah Jumat yang agung. Ya. Karena dalam kenyataannya Jumat itu sebenarnya Jumat yang mengerikan. Ya. Mengerikan saudara-saudaraku. Saya kadang-kadang kalau merenungkan itu saya menangis saudara-saudaraku. Betapa mengerikan hari itu. Tetapi dikatakan ini adalah Jumat Agung. Ya. Tapi mungkin ini juga sebuah gambaran dari pengikut Kristus, kehidupan pengikut Kristus. Ya. Bahwa walaupun kita ini mengalami mengerikan, hal-hal yang mengerikan di dalam hidup, namun kita tahu bahwa kita pasti akan lepas. Kita akan dilepaskan oleh Tuhan dari bayang-bayang gelap itu, lembah kekelaman. Ya, karena Tuhan menyertai dan melindungi kita. Saudara-saudaraku, sekali lagi saya dorong saudara dan saya harus melalui pekan ke depan ini, minggu suci ini dengan refleksi diri. Melalui membaca Alkitab, peristiwa-peristiwa menjelang kematian dan penyaliban Yesus dan juga menjelang kebangkitannya. Sehingga nanti hari Minggu kita akan merayakan dengan sukacita kebangkitan Yesus. Sabtu adalah waktu kita untuk nyepi. Ya. Tadi Bu Lina di awal kalau nggak salah mengatakan diam di rumah Tuhan. Dari lagu itu ya, lagu apa? Lebih baik gitu ya,
lebih baik 1 hari di pelataranmu. Daud mengatakan di Mazmur 23, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang hari. Jadi silence and solitude. Hari Sabtu nanti adalah saat di mana kita berdiam diri. Mungkin saudara nggak usah doa, saudara boleh baca Alkitab. Lalu saudara berdiam diri, merefleksikan diri saudara dan mengingat pengorbanan Yesus. Saudara-saudaraku, itulah himbauan saya dan ini adalah renungan kita bahwa kerumunan orang banyak itu adalah pendukung Tuhan yang setia, yang percaya, dan ini adalah kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan. Kerumunan itu harus terjadi. Karena setelah kerumunan itu banyak sekali peristiwa yang luar biasa. Dan Yesus tidak bisa digoyang, dia harus mati pada hari Paskah. Jadi hari Paskah Yahudi sebenarnya hari Jumat, betul ya? Hari Jumat, karena hari Jumat itu dia mempersembahkan korban. Tapi Paskah kita lah hari Minggu, karena hari Minggu adalah hari raya kebangkitan dan kemenangan. Jadi hari Sabtu nanti biarlah kita bisa merenungkan, kita silence and solitude, kita berdiam diri, merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan saat ini kita mau memasuki perjamuan kudus, saudara-saudaraku. Saya undang untuk para pelayan imam musik untuk maju ke depan. Saudaraku, perjamuan kudus yang dilakukan Yesus sebelum dia disiksa, itu adalah dirayakan juga oleh orang Yahudi pada saat itu. Jadi perjamuan kudus yang kita kenal sebagai sakramen, yang dirayakan oleh semua gereja, awalnya adalah Yesus melakukan perjamuan Paskah sama kayak orang Israel. Ya. Dan Yesus berkata pada perjamuan akhir bersama murid-muridnya sebelum ia mati disalib, dia katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Dalam 1 Korintus 11 ayat 24 dan 26, Paulus mencantumkan perintah untuk memperingati korban Kristus itu ketika meminum cawan anggur. Paulus mengatakan, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kitab Matius, Markus, Lukas mencatat perjamuan akhir sebagai perjamuan Paskah, di mana Yesus menetapkan perjamuan itu sebagai lambang kematiannya. Dan Yesus memeteraikan perjanjian baru, New Covenant, antara Allah dengan umatnya. Sebagai sebuah penggenapan dari Yeremia 31 sampai 33. Saudaraku, orang Israel, Yahudi saat itu merayakan perjamuan karena sejak keluar dari Mesir, setiap tahun, sejak keluar dari perbudakan di Mesir, setiap tahun orang Yahudi merayakan Paskah, yaitu pada tanggal 14 Nisan. Dan itu adalah hari raya yang kudus dalam penanggalan Yahudi. Karena Paskah berarti pembebasan orang Israel dari Mesir. Yaitu ketika malaikat, saudara ingat ceritanya ya, malaikat maut melewati anak-anak sulung di rumah keluarga Israel yang ambang pintunya dilumuri dengan darah anak domba yang disembelih. Dan pada masa hidupnya, pada masa hidup Yesus, Paskah dirayakan dengan cara makan bersama. Ya, dan ini adalah perintah dari kitab Keluaran dan Ulangan. Biasanya laki-laki yang tertua atau bapak itu akan hadir ya, di rumah lalu menjelaskan kepada keluarganya makna dari perayaan itu. Dan penekanannya adalah satu, untuk peringatan akan perbuatan Tuhan yang membebaskan Israel. Dan yang kedua adalah penantian, pengharapan akan pembebasan yang sepenuhnya
dari Sang Mesias di masa depan. Ya. Dan acara makan ini biasanya ada 4 bagian. Ya, nanti saudara perhatikan, ada 4 bagian. Ya, yang pertama biasanya makan, lalu minum cawan anggur. Ya, pertama kepala keluarga, bapak akan mengucapkan berkat atas semua istri dan anak-anaknya yang hadir, lalu dia minum cawan yang pertama. Kemudian sesudah itu seorang anak harus bertanya kepadanya, Pak, kenapa kita melakukan ini? Kenapa malam ini begitu berbeda? Lalu sang ayah akan menjawab pertanyaan itu dengan kembali bercerita kisah keluaran Mesir. Dan setelah itu minum lagi anggur yang kedua. Ini ritual mereka. Lalu berikutnya ayah juga akan mengucapkan berkat lagi, ya, membagi makanan yang disajikan. Tapi makanannya itu melambangkan penindasan pahit yang mereka pernah terima. Ya, jadi kalau saudara tahu makannya roti tidak beragi, kemudian sayur pahit, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, daging bakar yang nggak pakai apa-apa. Ayo makan. Lalu diminum lagi setelah selesai makan cawan anggur yang ketiga. Dan biasanya di dalam liturgi Paskah Yahudi, sang ayah akan membaca Mazmur 116 sampai 118. Itu yang namanya Mazmur Halel. Dan saudara-saudaraku, lalu Tuhan Yesus ada canggur awan yang keempat, ya. Tadi udah ketiga, keempat. Ya. Tetapi Yesus tidak melakukan yang keempat. Ya. Dia katakan, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok sampai hari aku meminumnya, yaitu dalam kerajaan Allah. Dengan demikian makan Paskah itu belum selesai. Karena apa? Itu merupakan janji Yesus akan penebusannya yang sempurna yang akan datang, yaitu pada saat dia menuntaskannya di dalam perjamuan kawin anak domba ketika dia datang. Dan ini tertulis di dalam Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Oleh karenanya maka saya mengajak kita untuk bersaat teduh, mempersiapkan diri untuk melakukan perintah Yesus, melakukan perjamuan malam. Dan satu tujuan yang sebenarnya Yesus gariskan bahwa perbuatlah ini untuk peringatan akan daku. Dan sebagai sebuah persiapan akan cawan anggur yang keempat yang akan Yesus lakukan nanti ketika dia datang di dalam perjamuan anak domba. Silakan saudara bersaat teduh sejenak. Saudara meresponi firman Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan dengan segenap hati. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku.
Bapa dalam surga, berkatilah roti dan anggur ini ya Tuhan, yang oleh firman Allah menjadi darah dan daging Tuhan. Dan biarlah kami boleh memakannya untuk peringatan Engkau. Berkati Diaken Ago dan Diaken Johan yang akan melayanimu, yang akan membagikan tubuh dan darahmu bagi jemaat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu basuh, tercurah untuk menebus hidupku. Bukti kasih-Mu Kau menderikan gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyangka-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Saya undang untuk bangkit berdiri kita semua. Selalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Pada malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku, ambillah. Ambillah. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus? Karena iman dan kepercayaanmu pada tubuh Kristus, makanlah dengan penuh ucapan syukur. Sebelumnya Diaken Ago akan berdoa bagi roti yang adalah tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan bahwa kami dapat hadir di tempat ini untuk memberikan hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami akan menerima roti yang adalah pengingat akan Engkau yang telah berkorban bagi kami di atas kayu salib. Amin. Roti hidup yang telah turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Haleluya. Ya Tuhan, kami berdoa, kami yang berdosa ini tidak pantas menerima berkat daripada-Mu. Maka dari itu kami mohon, Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk melayakkan kami menerima tubuh-Mu yang kudus ini. Roh Kudus, kami mohon pendampingan-Mu selalu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, makanlah. Makanlah sambil mengingat bahwa tubuh Kristus yang diserahkan telah dipecah-pecahkan bagi kita. Makanlah. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah.
Ambillah. Mari kita angkat cawan anggur kita ke atas, tanda kita meninggikan darah Kristus. Dan sebelum kita meminumnya, saya minta Diakon Johan untuk berdoa. Kami angkat anggur yang oleh firman Allah menjadi darah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, dan kami mau berjanji untuk hidup di dalam pertobatan, hidup dalam kesucian dan kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak segala penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Darah Tuhan Yesus Kristus yang membalut dan menyembuhkan segala penyakit kami. Amin. Saudara percaya ini adalah darah Kristus? Amin. Saudara percaya bahwa darah Kristus sanggup untuk menyembuhkan penyakit saudara, terutama penyakit dosa saudara? Karena iman dan percayamu pada Yesus Kristus dan darahnya, minumlah dengan penuh ucapan syukur, minumlah sambil mengingat bahwa darah Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Minumlah. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Haleluya. Hosana. Beri sorak-sorai bagi Allah.